Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa di seluruh tanah air ataupun di mana saja dapat menangkap siaran kami. Sore ini saya H.M. Sarifudin Basi, Sarjana Ilmu Komunikasi, pemimpin redaksi Surat Kabar Agung Post Group, sengaja mengundang pakar hipnoterapi, Coach Rian Aprianto dari Bandung. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Mas Agung ya. Oke, luar biasa nih. Di sore hari ini tetap semangat pagi sepertinya nih ya. Sehat, Coach ya? Sehat ya? Alhamdulillah, ya alhamdulillah Pak Sabar, Pak Agung, bahagia rasanya bisa wawancara di kesempatan hari ini dan suatu kehormatan nih bagi saya diundang ke channel atau ke media dari Agung Pos ya yang dimiliki oleh Pak Haji Sabar. Alhamdulillah. Kalau saat ini kan enak komunikasi, Coach ya. Betul. Enak komunikasi, tukar pendapat, saran. Saudara pemirsa, beliau ini adalah guru saya, belajar hipnoterapi, dan beliau juga salah satu guru kebanggaan saya. Coach Rian, Masya Allah. seperti akhir-akhir ini, Coach, masalah hipnotis itu menjadi satu pembicaraan yang mengenakkan, tapi ada juga yang tidak mengenakkan. Karena hipnotis ini banyak yang menyalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mencari keuntungan pribadi. Selain dari itu, Coach, hipnotis ini banyak orang yang tidak mengerti. Ada yang mengatakan ini ilmu kebatinan. Dan juga mungkin ilmu yang harus berguru di satu tempat. Iya. Nah, spesifiknya hipnotis ini sebenarnya apa menurut Coach Rian sebagai pakar hipnoterapis? Silakan, Coach. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin ucapkan salam dulu ya kepada para pemirsa semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah bahagia sekali rasanya saya Kang Rian Aprianto bisa menyapa seluruh audiens semua dimanapun Anda berada, walaupun mungkin secara virtual ya. Nah, namun mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari topik yang akan kita bicarakan ya. Jadi mungkin topik yang tadi disampaikan yaitu tentang fenomena hipnotis ya di luar sana, di mana banyak orang yang persepsi negatif, ada juga persepsi positif. Kemudian juga yang ditekankan oleh Pak Haji tadi bahwa sebetulnya hipnotis itu apa sih kan gitu ya? Benar. Apakah hipnotis itu adalah sesuatu ilmu yang berhubungan dengan jin misalkan gitu ya, sehingga orang saat dihipnotis itu hilang ingatan seolah-olah seperti itu gitu. Kemudian diminta dompet, diminta jam tangan, diminta handphone, tiba-tiba ngasih gitu ya, atau hal seperti apa? Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pada seluruh pemirsa semua bahwa hipnotis itu ya, lebih tepatnya sih bukan hipnotis, tapi hipnosis. Nah, hipnosis itu adalah sebuah fenomena alamiah dari kondisi pikiran kita. Di mana kondisi pikiran kita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kondisi pikiran sadar, yang kedua kondisi pikiran bawah sadar, yang ketiga kondisi pikiran tidak sadar. Nah, kondisi pikiran sadar itu apa sih? Kondisi pikiran sadar itu adalah kondisi pikiran kita sedang dalam keadaan kritis, dalam keadaan logis, dalam keadaan siaga. Gitu ya. Nah, rata-rata saat orang diberikan nasihat pada kondisi pikiran sadar, itu rata-rata nggak mudah nerima nasihat itu, Pak Haji. Artinya begini, kan? Betul, pikiran kritisnya kan masih aktif gitu, pikiran logisnya masih aktif. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga tadi, saya lewat yang kedua ya. Nah, yang ketiga ada kondisi pikiran tidak sadar. Kondisi pikiran tidak sadar ini adalah kondisi tidur. Nah, hipnosis itu di mana nih? Berada di kondisi tengah-tengah ini. Antara pikiran sadar dan bawah sadar di sini nih. Manfaatnya atau ketika kita berada pada kondisi bawah sadar, apa yang terjadi? Pikiran kita mudah menerima, baik itu nasihat, baik itu sugesti, baik itu perkataan dari orang gitu ya. Ketika kata-katanya positif, ya akan mudah menerima juga. Makanya saat kita ngisi training nih para siswa misalkan ya,
kita gunakan teknik hypnolearning, biasanya kita buat dulu nih siswa-siswi Ya. itu pada kondisi bawah sadar ini dulu. Untuk apa? Untuk membuat agar pikiran mereka sudah siap untuk menerima materi, pelajaran maupun nasihat yang kita berikan gitu. Ya. Begitupun sama nih di jalan seperti itu. Ya. Tadi ini kan tiga poin yang di dalam notis ini, yaitu pikiran sadar. Prinsip saya ini olah pikiran. Betul. Olah pikiran yang dia bisa di alam sadar, bisa tidak sadar. Nah, semuanya ini proses pembelajaran ini bagaimana? Memang harus kita menyepi misalnya di satu tempat, atau misalnya bisa juga di alam terbuka. Dan secara umum manfaat dari hipnotis ini apa, God? Oke, siap. Nah, jadi sebetulnya tadi ilmu hipnosis itu kan berada di kondisi tengah-tengah ya, kondisi bawah sadar. Dan orang itu pasti pernah masuk kondisi bawah sadar itu. Karena kenapa? Dalam kondisi siaga, mau tidur aja misalkan, malam hari kita jam 10 mau tidur, pasti lewat dulu kondisi bawah sadar itu. Artinya apa? Setiap orang itu pasti masuk kondisi hipnosis setiap kali mau tidur. Nah, cuma di luar sana kan suka ada ya pelatihan-pelatihan hipnoterapi gitu ya. Ada pelatihan stage hipnosis gitu. Dari pelatihan itu ngebahas apa sih? Bagaimana caranya agar kita memahami cara kerja kita, kemudian kita bisa cepat masuk ke kondisi bawah sadar ini, plus gitu ya, bagaimana kita bisa masuk kondisi hipnosis atau kondisi bawah sadar ini secara sengaja. Tujuannya apa? Tujuannya memprogram diri kita, misalkan kita pengen pede bicara di depan umum. Masuki kondisi ini dulu, kemudian nanti bisa diinstal pede. Kita misalkan pengen mudah bahagia, nah masuki kondisi bawah sadar dulu, diinstalkan program bahagia. Ketika program itu sudah disimpan nih Pak Haji ya, nah dan para audiens semua di bawah sadar, maka program itu akan secara permanen menjadi bagian dari diri kita dan secara otomatis itu akan bekerja seperti itu. Hipnotis ini artinya manfaatnya juga untuk kesehatan. Betul sekali. Bisa juga untuk hiburan, seperti Uya-Kuya yang ada di televisi, dan juga mungkin ada semacam kolaborasi antara hipnotis dan indigo yang dibawakan oleh Ray Jesse. Nah, bagaimana ini menurut Putian? Nah, sebetulnya sih manfaat hipnosis itu banyak sekali ya, Pak Haji. Jadi mulai dari hipnosis untuk hiburan, contohnya yang tadi disebutkan ya, Uya-Kuya, Romi Rafael gitu ya, hipnosis tangan jadi besi misalkan, atau lupa nama kan jadi sesuatu yang menghibur tuh ya, atau dikorek-korek kan gitu ya. Itu dilakukan oleh Uya-Kuya, itu untuk hiburan. Yang kedua adalah hipnosis untuk penyembuhan psikologis. Nah, penyembuhan psikologis itu contoh misalkan ada orang yang punya traumatis naik kendaraan misalkan karena dulu pernah kecelakaan tuh ya. Nah, kemudian hingga akhirnya nggak mau lagi tuh bawa mobil lagi, nggak mau lagi nyetir gitu ya. Nah, betul, dengan hipnoterapi itu bisa dibantu untuk disembuhkan. Yang punya fobia, kemudian juga yang punya problem yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu juga bisa membantu kondisi fisik juga. Nah, misalkan menyembuhkan kondisi fisik seperti apa sih? Misalkan ada orang nih yang punya diabetes gitu ya. Nah, selain nanti faktor medis diikhtiarkannya, bisa juga diikhtiarkan sebagai komplementer atau pelengkap dengan hipnoterapi ini. Dan ternyata hipnoterapi ini udah diuji klinis, Pak Haji. Nah, dan ternyata apa yang terjadi hasil uji klinisnya ternyata hipnoterapi juga sangat membantu untuk kesembuhan fisik. Kemudian ada lagi nih yang menarik, yang keempat. Nah, yang keempat ini manfaat hipnosis untuk pengembangan diri. Nah, bisa pengembangan diri untuk berbicara di depan umum misalkan, yang nggak pede jadi pede tuh gitu ya. Ada juga untuk menulis juga gitu ya. Bahkan ada hipnosport juga untuk pengembangan diri olahraga kita biar semakin hebat dan lain sebagainya. Artinya hipnosis ini multifungsi kok ya? Betul sekali, multifungsi dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Tapi gitu ya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa ada orang-orang yang menyalahgunakan ilmu hipnotis ini dengan hipnotis orang-orang dia mencari keuntungan. Ini bagaimana menurut Putian? Betul. Jadi
kalau boleh saya perumpamakan ya, Pak Haji, bahwa hipnosis ini seperti pisau dapur. Ah, Ya, ya, ya. jadi ketika dibawa di jalan untuk nodong gitu ya, Ya, berarti jadi negatif gitu ya. ya, Ketika pisau dapur ini disimpannya di dapur digunakan untuk masak, di positif gitu. ya, ya, Artinya apa? Hipnosis ini adalah ilmu netral gitu, tergantung siapa yang pakai. ya, Bahkan jangankan hipnosis, ilmu agama pun itu bisa jadi gitu ya, positif atau negatif. Contoh, ya. ilmu agama atau ayat-ayat misalkan ya, digunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab, dijadikan sebuah senjata gitu ya, untuk disalahgunakan itu banyak juga di luar sana gitu ya. Artinya Tapi tergantung dari niat nah, individu ya, yang betul menyampaikan sekali. hipnotis. Ya, Tergantung orangnya gitu. Jadi ya, segala ilmu termasuk hipnosis sendiri itu adalah ya, ilmu netral ya. gitu, seperti Oke, itu. luar biasa, Kurian. Saya salut ini dan mendapat ilmu yang mahal hari ini. Wah, Dan Masya saya yakin Allah. pemirsa juga akan menangkap ini bahwa ilmu yang mahal yang mereka dapatkan sore ini. Kurian, mungkin di Ya, ujung pembicaraan kita, betul. Kurian mau memberikan semacam masukan, saran kepada pemirsa kita. Silakan, Kurian. Oke. Nah, berhubung tadi pas di awal kan Pak Haji nih menyinggung tentang kejahatan hipnosis ya. Nah, Ya, di closing statement ini saya ingin berikan tips, boleh nggak agar kita terhindar dari kejahatan hipnosis di jalanan, Pak? ya, ya, ya. Nah, oke. Kira-kira boleh atau tidak nih kira-kira? Boleh itu ya. Boleh, oke. Nah, yang pertama tipsnya nih, agar kita bisa terhindar dari Ya, ya, kejahatan hipnosis di jalanan adalah bentengi diri kita dengan ya, apa? Dengan doa. Karena ya, kenapa? Bagi keyakinan muslim ya, saat ya, kita, keluar rumah kan kita diajarkan untuk berdoa. Misalkan ya, berdoa adalah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. ya. Dalam doa itu kan kita tuh bertawakal sama Allah nih. Ya, Kita ya, meminta perlindungan kepada Allah. Nah, tinggal ya, apa kita yakini terhadap apa yang kita ucapkan itu. ya. Karena Dan saat keyakinan doa ya. Ya, betul, saat doa yang kita ucapkan dengan ya, yakin, hal itu akan menjadi benteng. ya, Menjadi ya, benteng dari ya, kejahatan-kejahatan hipnosis ya, di jalanan. Karena ya, kenapa? Keyakinan itu adalah sebuah sugesti juga, belief ya, system. ya, Sehingga saat ada sugesti negatif masuk, itu terhalang oleh iya, belief ya, ya, system tadi gitu ya. Nah, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua gitu ya, ya, hindari kerumunan. Jadi ketika di jalanan itu misal nih, misal ada, kita lagi di jalan, kemudian tiba-tiba ada yang berkerumun misalkan, entah ya, mungkin ada apa kerumunan,nya gitu ya, ya, maka rata-rata suka dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab di luar sana. ya, Karena saat pikiran kita fokus terhadap sebuah atau terhadap sesuatu, dia akan kehilangan fokus terhadap sesuatu yang lain. iya, Contoh misalnya ada kerumunan nih Pak Haji misalkan, tiba-tiba kita, ngikut, melihat dan sebagainya, wah takut dan sebagainya. Nah, boleh jadi kita fokus terhadap kerumunan tersebut, mm, akhirnya apa, kita nggak menyadari dompet kita hilang misalkan iya, ya, iya, iya, kita iya, nggak iya, sadar misalkan ya, jam kita hilang, kita nggak sadar uang kita hilang gitu ya. iya, Maka tips yang kedua dari saya adalah hilangi atau misalkan jauhi kerumunan-kerumunan yang, tanda seru lah ya. iya, Di sana. Kemudian nih, tips yang ketiga nih, ini juga tips yang tidak kalah penting. Hati-hati kepada orang yang tiba-tiba menepuk, misalkan. iya, Jadi kadang ada di luar sana ya istilahnya gendam tuh ya. Nah, iya, sebetulnya gendam ini adalah hipnosis juga. Kalau di hipnoterapi dipelajari namanya shock induction. Jadi iya, membuat orang masuk kondisi hipnosis gara-gara kaget iya, atau dikagetkan gitu ya. iya, Nah, iya, ketika kita lagi di jalanan misalkan nih, tiba-tiba ada yang menepuk kita aja ya, atau kita kerasa ada dikagetkan, maka apa yang harus kita lakukan ya, yang harus kita lakukan adalah iya, segera iya, menghindar dari tempat tersebut atau kita boleh balik arah dan hilangkan, tepukan tersebut gitu. Nah, itu iya, juga akan membuat orang yang melakukannya juga bisa jadi kaget juga gitu. iya, Artinya apa, kondisi shock induction itu terpatahkan seperti itu ya. Nah, itu tips yang ketiga. Nah, terakhir deh tambahan iya, ya, silakan, tambahan. silakan. Nah, tambahan tips yang terakhir adalah makan hati kita, pikiran kita jangan sampai kosong saat di Iya, jalanan, mungkin di angkutan umum gitu ya,
atau di jalan, jangan sampai Ya, kita gunakan untuk melamun gitu ya. ya, Tapi, sibukkan terus pikiran kita terhadap sesuatu yang positif gitu ya. ya, Nah, sehingga pikiran kita nggak dimanfaatkan kekosongan itu oleh orang-orang di luar sana yang memanfaatkan hipnosis, jalanan yang negatif atau yang tidak bertanggung jawab. Seperti ya. itu mungkin kiat-kiatnya. Oke, kemudian terima kasih. Mungkin intinya supaya kita tidak terhipnotis oleh Betul, hipnotis, kita harus mhm, menyadari dan banyak berdoa. Selain betul, dari itu mungkin kepada penyalahgunanya takutlah akan dosa. Saya kira betul, ya. demikian, Kut. Oke, terima kasih banyak, Kut, sudah meluangkan waktu Sama-sama. bersama Agung Pos Grup YouTuber. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saudara, Amin. demikian wawancara singkat kami dengan Coach Rian Aprianto dari Bandung, pakar hipnoterapi. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.